guys. Halo. Gila, buka dulu mute-nya. Guys, Hai guys, halo semuanya. Halo. ini aku live-nya nggak sendirian karena aku ditemenin sama dua teman aku, yaitu Flavio Zaviera dan juga Jevan Nathaniel. Yeay. Yeay. Hari ini temanya adalah persahabatan bagai kepompong. Wih. Artinya apa tuh Akila? Lagu. Oke, Gil. Apa? Oke. Oke. Vio hari ini cantik banget kayak bangun Aduh, tidur. makasih ya. Lu nggak beres kan? Udah mandi belum, Ti? Udah dong. Yes. Bukannya baru bangun tadi katanya. Kan gue baru bangun, tapi kan gue langsung mandi. Oke. Oke. Oh, ada yang nanya Vio di mana? Gue di... ada deh pokoknya. Di luar kota intinya. Ngapain di luar kota? Kasian Mas Ari ditinggal. Gak apa. Latihan sebelum Mas Hari... Iya kan? Iya. Pantesan kan video call mulu. Jadi apa nih di persahabatan bagi kepompong? Ada yang tahu nggak teman-teman aku? Artinya apa ya? Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Benar gak sih? Iya bener, tapi maknanya tuh apa gitu, Gil? Coba Vio jelasin dong, kan Vio pintar banget nih. Enggak sih, Jevan yang lebih pinter. Jevan kan suka belajar gitu. Ini ada pertanyaan dari yang komen. Vio, Jevan, dan Akila, gimana sih caranya kalian mempererat hubungan di saat kalian lagi sibuk-sibuknya? Sebenarnya banyak sih faktornya. Bisa juga kayak jalan bareng atau juga apa ya? Chatting. Bener nggak? Aku sih sering ya gitu. Ya kan? Terus iya gitu sih. Kalau kalian berdua gimana caranya mempererat hubungan di saat lagi sibuk-sibuk kayak gini? Ya, kalau gue ya sama sih pastinya. Kayak kita kan sering hangout bareng gitu kan. Terus habis itu nggak cuma pas di saat syuting doang, tapi di luar syuting juga kita masih jalin silaturahmi yang baik kan satu sama lain. Kita masih sering ngumpul, jalan-jalan. Kayak buka bareng atau kemarin kan habis traveling bareng. Bali Pride. Iya. Betul. Benar banget. Sebenarnya kalau gue sama aja sih kayak teman-teman pasti nyempetin waktu buat main kan, nggak mungkin juga kalau misalnya lagi sibuk-sibuknya terus juga iya pasti kita butuh refreshing lah, nggak mungkin kita bakal aktivitas terus kan. Nah bentuk aktivitasnya itu sebenarnya banyak. Kalau dari gue sendiri gue lebih suka olahraga, terus main bowling mungkin, atau apa ya, sebenarnya yang paling simpel sih kalau gue sih workout. Kalau kalian apa? Kalau gue sih kenapa nih? Tadi dulu nih, gue ada Ayu Kartika Sari, dia lagi bucin kayaknya. Kalau buat gue sih kayaknya cukup jalan-jalan sama temen aja nggak sih, hangout kayak kemarin gitu kan. Sebenarnya Vio udah diak tapi Vio nggak mau. Vio pergi soalnya, meninggalkan aku dan Mas Ari. Gak lu baju. Kan gue udah kasih tau gue nggak bisa. Lu aja kuping lu batu. Lo nggak ngomong nggak bisa. Gue bilang nggak bisa, Kil. Gue bilang kan gue pergi. Nah, baik lagi. Oke, guys. Back to topic.
Dia ada yang tanya nih dari Olivia Sabrina, untuk deket-deket ini akan ada kumpul-kumpul lagi nggak? Kenapa? Kalau buat anak-anak Bali sih ya, buat yang kemarin kita ke Bali, kemarin sebenarnya kita udah jalan, cuman kurang full tim gitu kan. Mungkin nanti kali ya kita jalan-jalan kemana, bukber gitu kan. Iya. Palingan habis lebaran kali, karena kan salah satu pasti banyak dari kita juga udah yang pada keluar kota kan. Jadi kayak siapa namanya? Saskia, Raybong, Laura juga. udah mau balik ke Semarang. Jadi kita udah kayaknya belakangan ini gak kumpul dulu, palingan kita kumpul lagi setelah lebaran. Ya kan, Ayo banget, gue juga pengen banget sih kumpul setelah lebaran. Asik kali ya, kemarin kan kurang full tim tuh. Ih, Jevan ini loh susah banget ini, kenapa gak tahu. Kenapa susah apanya? Susah banget diajak main, Jevan. Susah banget diajak main apanya? Orang gak ada yang ngajak. Ntar gue bilang ini lagi. Makanya baca grup. Baca grup di mana? Baca grup apa? Flavia Zaviera. Kamu keje. Kita tuh kalau pergi lebih ke inisiatif aja sih, ya nggak sih? Iya, enggak masalahnya. Pokoknya intinya ini adalah baca grup aja, Je. Iya, inisiatif dan baca grup juga. Siapa yang lagi ada di grupnya Flavia Zaviera dan Akila Kalista. Next. Grup apa sih maksudnya? Grup Bali lah. Vio, Jevan, apa sih arti sahabat buat kalian? Tuh, silahkan. Dari Flavia dong. Sahabat adalah menurut gue ya, teman yang sefrekuensi satu. Karena gue kriteria yang bisa disebut sahabat itu sefrekuensi, terus satu saling bisa mengerti satu sama lain, terus ya palingan itu sih, dan asik. Yes. Yang paling Kalau Akila gimana Akila? Kalau buat gue arti sahabat tuh sebenarnya yang selalu ada sih, terus juga ya betul. Bahwa sahabat itu bener kayak Tavio gitu, kalau kita punya sahabat ya emang bener yang harus frekuensi gitu kan, yang bisa diajak dan bareng gitu kan, yang buat asik-asikan bareng, bener gak sih Vi? Kayak gue sama Vio pun begitu. Menurut gue iya, emang lu gak bercanda gila, jangan nangis gila. Pacar aku Vio. Kalau lu Je? Tadi questionnya apa ya? Apa arti sahabat? Menurut lu? Menurut lo? Arti sahabat buat gue apa ya? Kalian kan sahabat-sahabat gue nih kan, kita udah 2 tahun bareng-bareng terus, tempat tinggal kita bareng terus, bahkan kita satu gedung di Ruby, terus di apa namanya, di Bispar juga. Jadi gue emang udah ngerasa sahabat gue tuh udah kayak my second family gitu sih sebenarnya. Gitu. Teman-teman yang lain, ayo dong buat yang udah nonton, ajakin teman-teman yang lain juga buat nonton GoPlay. Ayo biar rame nih, biar rame. Ayo. Tapi lu masing-masing punya itu nggak, kayak sahabat yang dari kecil atau dari SD gitu sampai sekarang? Ada sih, tapi nggak bisa, tapi bisa dihitung. Iya. Makin kesini. Makin apa? Enggak, sebenarnya ada kok, tapi enggak apa namanya waktunya belum ketemu aja, Vio. Sebenarnya banyak pasti. Nggak apa-apa kan ada Mas Ari. Nah tuh iya itu poinnya, benar kan ada Mas Ari. Iya benar. Aku tuh ininya Vio tahu, apa namanya, pacarnya Vio. Oh my god. Ya nggak Vi? Enggak. Kan gue selalu jadi nyamuk. Oh my god, ada yang kirim itadakimasu, thank you. Makasih. Ini apa namanya? Gift-nya ya? Apa sih ini gift ya?
Yang kayak udah mau full gitu. Virtual gift ya. Kayak udah mau full gitu loh. Makasih ya. Oh iya dia langsung full. Makasih. Udah 90%. Thank you so much. Makasih teman semua. Guys, Muah, 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 muah. Bintang-bintang. Are you believe that best friend forever is a second family? Sebenarnya pasti semua orang punya teman yang kayak udah keluarga sendiri ya. Karena aku pun cuman mungkin ada beberapa yang kayak emang kita nggak bisa anggap keluarga tapi kayak benar-benar teman banget gitu loh. Karena kalau udah dianggap keluarga itu pasti nanti beneran kayak keluarga kita. Iya nggak sih? Kayak bener-bener kayak keluarga yang Iya, kayak udah bond banget gitu kan. Kayak kalau apa-apa tuh pasti selalu manggilnya dia. tapi gue ada sih tapi cuma nggak yang gimana banget gitu. Mohon maaf nih rambut saya kenapa banget ya? Vio, Akila, oi. kita oi, oi. Kita mending tebak-tebakan aja deh. Tebak-tebakan apa? Kita tebak-tebakan aja. Mumpung ini kan live-nya bertiga nih kan. Jarang kan kita live bertiga. Sebelumnya udah pada pernah live bertiga belum sih? Belum gue. Gue belum sih. Gue baru berdua doang sama Rasya doang. Sama Rasya. Iya, ini gue juga pertama kali nih. Gue belum pernah berdua dan langsung bertiga. Gue pengen tebak-tebakan apa aja random. Nanti jawab. Gimana? Enggak. Mulai dari siapa nih? Mulai dari siapa dulu? Emang tebak-tebakannya apa? Tebak-tebakannya random aja, apa aja. Mungkin yang receh-receh kalian punya, coba. Gue penasaran. Dari lu dong. Dari gue, tapi jawabnya harus cepet ya. Jangan mikir. Iya, coba. Oke, siap ya. Akila udah semangat belum? Kok mukanya gitu sih? Gue lagi mikir. Oh ya udah, oke. Let's go. Oke. Ya, netizen jangan ikutan ya. Kalian nonton aja. Karena khusus kita bertiga. Oke, let's go. Sebutkan hewan yang nggak berkepala. Cepat. Ayo, hewan yang nggak berkepala. Gak tahu. Ayo apa, Vio. Anak buntung kali. Salah. Ayo dong, ayo. Apaan? Ayo. Mustahil enggak sih? Ada. Masa mustahil sih? Ya, tapi lu nggak ada kan? Ikan. Ikan kan ada kepalanya, gimana sih? Apa ya? Oh, bul babi. Benar. Lo pinter sih. Gue pinter. Buset, semua pinter banget. Pinter banget. Ini, lu tau gak yang suka meremehkan tuh yang baju putih itu tuh? Siapa? Aku cuma kayak mikirin apaan sih yang gak ada kepalanya gitu. Bener kan, tapi bul babi kan? Iya, bener. Bener-bener salah. Apa sih, Vio? Jawabannya kepiting. Jawabannya kepiting. Kan lah, dia kan cuma ada 3 bagian. Iya nggak? Gue tanya sekarang. Bul babi palanya di mana? Gue tanya. Ya itu lu sama Tuhan doang yang tahu itu, Vio. Sumpah. Juga cuma lu sama Tuhan doang yang tahu, Je. Kepiting. Ini udah 259 tau. Makasih ya yang udah kirim virtual gift. Ini udah sampai 259. Makasih, guys. Thank you. Ayo dong, sekalian ada nggak tebak-tebakan lagi? Gue tebak-tebakan apa ya? Orang tuanya dielus-elus, anaknya diinjek-injek. Orang tua dilus-lus, anaknya diinjek-injek. Apa tadi, Gil? Orang tuanya dielus-elus, anaknya diinjek-injek. Orang tuanya dielus-elus, anaknya Makasih yang kirim virtual gift. Tuh bintang-bintang sama bintang-bintang kan? Nggak tahu.
Galaktik. Apa orang tuanya dielus-elus? Hah? Berapa? Oh, ini orang tua tiri. Tuh padahal ada di komen udah ada yang jawab loh. Beneran nih, nggak tahu jawabannya. Tangga. Tunggu dulu. Vio, masih kita nggak bisa sih, Vio. Tangga. Jangan searching. Tangga. Ya betul, Vio. Yeay. Tapi gue masih mikir sih sebenarnya. Tangga. Orang tuanya dielus-elus, anaknya diinjak-injak. Orang tua tangga. Emang kenapa orang tua tangga? Elus-elusnya di mana? Iya. Kan yang Oh, ini tangga, ini kan induknya. Terus tangganya anak tangga, tek diinjek-injek kan, gini dielus-elus nih. gue naik tangga nggak pegangan, nggak dielus-elus ya, injek doang ya. Kayak gini, bukan yang tangga satu-satu gitu yang kayak gini. Nih. Tangan gue nggak bisa lurus nah gini. Oh, tangga yang itu yang kayak buat manjat ke atas gitu ya? Iya betul. Oh, gue nggak pegangan gue. Ya udah fine. Ya udah yang lain. Ayo Vio, sekarang Vio. Vio biasanya seru-seru nih tebak-tebakannya. Udah waktu itu gue cuma tahu itu doang tebakan dari mak gue. Kayaknya lu udah tahu deh, Je, waktu itu. Yang mana? Bali. Yang gue juga lupa lagi kapan-kapannya. Kalau lubangnya kecil, lu tahu kan? Enggak, belum. Lubangnya kecil. Lubangnya kecil gampang keluar. Lubangnya besar susah keluar. Oh, SpongeBob. Apaan sih lu? Ayo guys, kalian juga jawab. Apa nih, apa? Aduh. Lubangnya kecil gampang keluar, lubangnya gede susah keluar. Ya. Makasih ya, ini udah 511%. Guys, makasih. Thank you. Itadaki mas, ada yang mengirimkan. Air ludah. Lu nyontek, gila males gue. Lu juga nyontek. Iyalah, lu kalau ngeludah begini. Ya kan? Oh iya bener. Oh iya bener. Bentar. Bagus. Gue punya lagi. Ada lagi, gue boleh gue dulu nggak? Ya udah, Akila dulu. Ikutin gerakan gue, oke? Oke, siap. Put this on your chin. Put this on your chin. Dengerin mulut gue, dengerin suara gue, oke? Dengerin suara gue. Vio, lu udah nggak usah ikutan, Vi. Ya, soalnya gue udah pinter, Kil. Makasih ya. Jevan, sekarang ini buat lo ya. Lo dengerin kata-kata gue. Put this on your chin. Wah, Jevan berubah nih. Lo ranking berapa sih lo, Jevan? This. Iya, put this. Ikutin suara gue. Ikut. Put this on your chin. This on your chin. Tangannya juga dong. Ya udah. Put this on your chin. Kan ngikutin omongan lu katanya. Ya, tetep aja gerakannya juga harus ikutin. Ikutin gue aja pokoknya. Ya ada ya kok marah sih. Ayo. Put Put this this on your chin. Put this on your chin. Apa sih maksudnya? Put this on your chin. Ya udah. Gue tanya ini bahasa Inggrisnya apa ini? Bahasa Inggrisnya ini This apa? on your chin. Dengerin omongan gue. Aduh. Pusing gue maksudnya apa? Kan disuruh ngikutin lu gue.
Lu ikutin omongannya aja, nggak usah ikutin gerakannya. Gerakannya lu tetap gini, tapi lu ikutin omongannya. Oh ya udah, tadi kan gue udah bilang kayak gitu. On your chin. Put this on your chin. Aduh udahlah, gue Chin lu mana? Chin lu mana? keluar. Jevan, Ya, ini Chin, ini cek, ini chin. ini chin. tapi disuruh ngikut lo tadi, lu bilang. Gila. Udah, capek. Next. Ah ya udahlah. Guys. Gue dong sekarang, gue dong. Kita main tebak-tebakannya udah dulu. Ah, ya Sekarang udah, kita oke. menjawab pertanyaan para Netizen. teman-teman. Habis itu kita main games lagi. Ayo. Belakangan deket ini ada yang nanya, kalian bakalan kayak keluar kota atau keluar negeri lagi nggak? Keluar negeri lagi? Emang siapa yang udah keluar negeri? Keluar negeri lagi, keluar kota lagi atau keluar negeri gitu? Enggak sih, Jalin persahabatan bagai kepong ini. enggak sih. Belum tahu. Belum tahu, tapi kan kita rencana tapi mau nonton konser. Tapi masih lama. Hah? Mau nonton konser. Mau nonton berdendang bergoyang? Iya guys, kita mau nonton itu. Berdendang bergoyang itu yang ini nggak sih, yang Java Festival sih? Bukan dong, berdendang bergoyang. Java Fest. Jevan nonton Justin Bieber kan? Nonton? Nice. Emang Akila nonton? Nonton. Sama siapa? Emang Jevan sama siapa? Jevan sama teman-teman Jevan lah. Oh. Lu nonton siapa, Vio? Enggak, gue nggak nonton. Lu nggak suka Justin ya? Bukan nggak suka sih, tapi gue emang nggak pengen nonton konsernya aja. Gue penasaran sih. Gue yang ikut hari kedua. 2 hari ya jadinya. Ya, hari pertamanya itu tanggal 3, hari keduanya itu tanggal 2. Lo yang tanggal berapa, Cik? Gue yang tanggal 2. Iya, gue juga yang tanggal 2. Katanya lu hari pertama. Hari pertama kan tanggal 3. Gimana? Hari pertama tanggal 3, hari kedua Iya, hari kedua tuh tanggal 2. Ya, gue yang ikut tanggal 2-nya kan, yang tanggal 2-nya itu day 2, bukan day 1. Oh gitu. Jadi kayak di switch gitu loh. Ya. Nih, di mata kita ntar gantian ya tanyanya. Di mata Jevan dalam segi pertemanan atau persahabatan gue sama Akila tuh gimana? Ntar kita ganti-gantian jawab. Mulai siapa dulu nih? Kayaknya Akila dulu deh. Dulu dong. Kan gue bilang menurut Jevan. Ya udah. Oke. Ya udah. Dari gue berarti Via dulu apa Akila dulu nih? Bebas. Ya udah, bebas aja deh. Kayaknya gue Via dulu kali ya. Boleh. Kalau menurut perspektif gue, Vio itu orangnya dewasa. Kenapa gue bilang dewasa? Karena dia mengerti perasaan temennya. Kayak contohnya yang waktu di set lu, ingat gak sih? Yang muka gue gitu. Ingat gak? Yang di mana? Lupa gue. Yang muka gue kayak gini, terus yang gue kayak gini loh, yang gitu. Ya, lu kan sering gitu. Kenapa? Iya. Iya, terus tuh Vio kayak ini kan. Terus kalau menurut gue Vio tuh orang yang dewasa. Kenapa? Karena pas lagi marah mungkin banyak teman-teman yang kayak malah bercandain, terus malah ngejek-ngejekin. Tapi kalau Vio tuh ngerti kayak ya sebenarnya ini tuh cuma butuh waktu dan nggak butuh penjelasan atau bantuan untuk kayak gimana. Cuma butuh kayak Dan tenang pengen sendiri gitu ya. Ya, dan gue ngerasa
itu adalah langkah yang tepat sih menurut gue untuk menyikapi teman kayak begitu, bukan malah diajakin segala macam gitu. Oke. Thank you. Nah, kalau untuk Akila, gue bingung sih sebenarnya Akila nih. Gimana ya Akila ya? Akila nih sebenarnya ini guys, apa namanya? Apa ya? Akila nih bawel. Tapi Akila lucu kok. Akila lucu, walaupun bawel tapi lucu. Dia ngegemesin gitu guys. Terus kadang ngeselin sih, tapi dia care. Dia perhatian sama temennya. Oke. Gue perhatian sama semua orang sih. Oke, kalau gitu next, Akila. Menurut lo, gue gimana? JJ gimana dalam segi pertemanan atau persahabatan? Yes. Kalau Jevan kali ya, kalau Jevan ya orangnya baik. Terus apa ya? Baik sih, kan baik bisa ya jabarin dong, baik kan luas. Baiknya tuh kayak apa gitu. Orang baik mah juga gue bilang lu baik. Dia orangnya humble, terus dia sopan sih sama tua sih. Oke lah. Oke. Yes. Kalau buat Vio, I love you. Kalau Vio itu orangnya dia apa ya? Vio tuh orangnya bukan tipe yang kayak kalau misalnya dia nggak suka, dia bakal bilang nggak suka gitu loh. Dan gue tuh senangnya punya temen yang kayak gitu. Kalau misalnya lo bilang nggak suka ya nggak suka aja gitu. Terus Vio tuh orangnya nggak muna, jadi gue suka temenan sama orang yang nggak muna, jadi yang kayak ini aja gitu, maksudnya jujur aja orangnya. Dan Vio tuh orangnya kayak gitu, jadi gue seneng temenan sama Vio. Love. Okay, dan aku selalu jadi bukan orang ketiga sih, selalu menjadi nyamuk di antara Mas Ari dan Vio. Tapi tenang aja, aku bentar lagi itu nyamuk. Gue pernah ngacangin lo ya. Kalau gue asiknya tuh itu, Vio walaupun mesti dia ada cowoknya, dia nggak pernah ngacangin aku, jadi aku senang. Gue foto aja, gue bertiga sama lu, gue gak pernah ngacangin lu. Dia tuh akhirnya selalu kita bertiga jalan dia tapi gayanya gue jadi nyamuk, padahal gak ada yang jadiin dia nyamuk ya. Soalnya Ari sama Vio tuh terlalu lucu gitu, Kak. Bergandengan tangan gitu. Gue gandengan sama Ari juga, lu gue gandeng. Ya makanya maksudnya kan tetap aja walaupun gue temen lo, tapi kan kalau lo berdua tuh tetap lo kayak the spotlight gitu, lo tetap centernya di situ. Jadi kayak lo tuh lucu berdua gitu. Gak apa-apa. Nanti juga aku akan merasakan itu. Jadi ya udah. Oke, thank you. Sekarang jalan gue. Zaman dulu kali ya. Kalau Jevan dalam segi pertemanan persahabatan, gue senang banget karena Jevan tuh orangnya kreatif, aktif. Dia juga ya kreatif sih, ide-ide dia tuh kayak buat konten dan lain-lain itu selalu fresh. Terus habis itu gak males-malesan juga. Gue lihat juga orangnya kayak sopan sama orang tua, baik. Jadi gue seneng sih punya temen yang kayak kreatif, enak diajak, maksudnya sharing juga bisa. Jadi kita pertemanan itu kayak nggak pasif, nggak cuma yang kayak diem aja gitu kan. Jadi ada hal yang bisa kita obrolin seputar pekerjaan shooting, kayak misalnya kayak konten YouTube dan lain-lain, enak buat diajak sama itu. Itu sih paling. Lanjutkan, J. Terus Akila tuh dia tuh apa ya, kayak anaknya tuh kayak bocil, jadi Akila seru guys, orangnya dia baik juga gitu kan. Terus dia juga kayak sama teman-temannya, tapi kadang suka lebay sendiri, gue nggak tahu kenapa. Iya, bawel banget ya. Terus habis itu apa lagi, gue bingung gak. Itu sih ya, orangnya kayak asik aja, maksudnya dia fleksibel aja gitu kan. Dia kan maksudnya
misalnya dari gue sama Ari kan ya nggak jauh beda sih, tapi kan maksudnya kayak lumayan jauh kan umur, tapi dia orangnya fleksibel, jadi kemana aja masih bisa ngikut gitu, ke sini ayo, main ke sini ayo, jadi enak, fleksibel aja, bisa diajak main dimanapun gitu. Dan guys, aku tuh apa-apa cerita ke Vio, jadi kalau misalnya ada apa kayak Vio tolong gue dulu. Iya, kayak Akila. Terus gue tuh orangnya kan gue kayak gimana ya? Gue kalau nanggepin tuh kadang nggak yang kayak serius gitu loh kan. Sometimes gue Bercanda. iya gue tanggepinnya bercanda karena kayak ya nggak harus semua diseriusin gitu. Iya, Apalagi Akila. Dan di situ pun gue konsisten menanggapinya tuh, tapi dia juga mengasih solusi kadang di bercandanya. Iya, jadi gue nanggepinnya bercanda tapi gue kasih solusi. Kayak ya udah lo santai aja, nggak usah panik gini-gini gitu. Oke, ada pertanyaan First impression lagi? kalian masing-masing gimana? First impression. First impression. Siapa dulu nih? Via dulu kali. Ya, Via dulu deh. Kalau gue first impression, gue waktu pas ketemu Akila dulu kayak ya. Akila waktu itu gue sempat bingung sih, karena kan gue kan masuk ketemu mereka kan di pertengahan, mereka kan udah temenan dari lama gitu kan. Terus gue di lingkungan mereka dan gue bingung, maksudnya gue nggak ada teman, gue nggak ada kenal sama sekali gitu. Ada paling gue kenal sama Coldplay gitu kan, tapi kan gue beda set sama mereka. Terus gue lebih sering satu set sama Akila gitu. Terus gue bingung, gue orangnya juga kalau buat awal gue emang lebih cenderung diem kan, gue nggak bisa kalau yang mulai duluan gitu, bisa aja sih Sama tapi kayak gue. iya, jadi tapi gue lebih diem, kalau gue diajak ngomong ya gue ngomong, kalau enggak ya udah gitu kan. Tapi kan gue mikirnya kayak ya udah, gue kan baru, gue harus yang komunikatif gitu kan. Terus gue tuh sempet kayak gedek sama Akila semua. Gara-garanya gue kan udah maksudnya buat jalin komunikasi tuh susah kan, bagi gue kayak susah gitu, apalagi buat awal belum terlalu kenal. Terus gue udah ber-effort nih kan untuk nanya, lo sekolah di mana, lo gimana, lo nanya dan lain-lain. Terus Akila tuh gue gerekapan, dia tuh nggak ada timbal balik ya, nggak ada kayak nanya balik gitu loh. Kalau lu gimana kan gitu ya. Jadi terjalin komunikasi gitu kan. Oh iya. Iya, jadi tuh dia ngeselinnya apa? Waktu awal-awal dia jawab kalau ditanya doang, tapi dia nggak mau nanya balik. Jadi kan gue kayak udah berusaha nih, lu nggak mau nanya gue balik, gue kan udah berusaha ya buat menjalin pertemanan, komunikasi gitu. Kalau enggak ya gue bakalan diem aja, sebenarnya gue bisa aja sih, tapi kan ya gak enak lah, masa gue diem doang. Terus akhirnya lambat laut ya udah akhirnya jadi kita jadi ini deh, jadi dekat, terus jadi sering pergi bareng gitu. Terus kalau Jevan, gue pertama ketemu Jevan itu kalau di kantor, tapi gak ada komunikasi apa-apa sih, cuma kayak Jevan kan artis cilik gitu kan ya. Jadi gue ngeliat, oh Jevan tinggi juga, soalnya Jevan tinggi banget kan. Terus pas kalau di lokasi, gue awal interaksi sama lu di mana ya, Je? Gue lupa deh. Gue mah kayak yang kayak diem gitu, gue langsung gue bercandain anak baru kali, lu nggak inget? Yang mana? Nggak, gue lupa. Maksudnya yang scene apa gitu? Scene waktu kapan ya? Lu pokoknya awal-awal masuk tuh nggak langsung ada scene sama gue, ada setelah kayak 5 episode gitu baru kita ketemu. Tapi gue pertama ngeliat lu di itu sih, yang waktu kita buat apa namanya, bumper itu ya. Oh iya, bumper iya yang rame-rame ya. Itu gue nggak, kalau buat first impressionnya gue cuma oh Jevan gitu. Terus habis itu ya dia sopan sih sama orang tua, jadi kayak baik kayak gitu. Oke, next. First impression baik gitu. Hah? First impression baik gitu. Iya iyalah. Silakan Jevan. Salah Jevan. Oke, dari gue dulu ya.
first impression gue ke Akila itu gue ah, gue gitu dulu kayak selesai take balik ke mobil kan Kel. Jadi kayak gue mikirnya kayak ini anak kenapa nih, apa kita ada salah ngomong atau kayak gimana. Tapi lambat tahun waktu ternyata memang Akila tuh orangnya kayak gitu. Jadi terus akhirnya gue memutuskan untuk main ke kamarnya. Kan jadi kan waktu itu ada kayak kantor gitu kan di bawah. Nah itu kayak di atas punya kamar sendiri gitu loh. Pokoknya gue ingat banget. Dulu tuh sumpah Akila masih pakai kacamata yang warna pink. Terus kayak di sini garisnya warna biru. Gue masih ingat banget. Terus akhirnya pas itu ternyata anaknya nggak seperti yang gue expect. Ternyata anaknya bisa ajak ngobrol lah. Terus yang paling gue ingat lagi Akila ngasih naga waktu waktu ke kamar. Sumpah gue inget banget. Lu emang suka buah naga ya? Di situ nggak sendirian, gue sama siapa ya, sama Ray Saski nggak sih, sama Gema? Sama Gema doang berdua. Iya, udah di situ deh. Jadi kayak awalnya gue kira Akila tuh orang introvert. Nah kalau Vio sebenarnya kita kan telepon Vio sebelum di DJS itu. Jadi Oh iya deh. Oh iya, ini yang gue kamu yang waktu di Bekasi yang di Bakmi GM belum ingat gak sih? Ada Daniar juga. Bakmi GM. Iya, lu nggak ke situ ya? Iya, temen lu yang Daniar itu datang situ. Yang lu waktu itu ikut futsal nggak sih? Enggak ya? Kita ketemu. Nggak, waktu itu lu pernah ikut futsal nggak sih yang sama Coldplay? Enggak ya? Enggak deh, kayaknya lu bukan deh. Ada gue nggak ada, gue kayaknya nggak ada. Pokoknya kita pernah ketemu di satu tempat. Gue ingat banget deh, satu tempat sebelum DJS, sebelum kantor yang tadi dibilang sama gue ingat banget. Terus sumpah gue ketemu di kantor. Udah, gue ngeliat lu ngeliat gue. Iya. Masa lu lupa sih? Waduh, parah banget lu. Padahal gue menilai lu baik tuh dari momen itu loh. Ya udah, ceritakan momen tersebut gitu kan. Gue kan nggak tahu, lupa. Gue gitu, gue ketemu pertama kali di kantor. Gue juga sedikit lupa sih. Ringkasnya Vio ini apa ya? Gue itu lu Vio, sumpah. Karena muka gue ya. Sebenarnya gue nggak ngerti deh ini konsep pikiran gue dari mana. Pokoknya gue ngeliat lu tuh kayak judes, terus kayak jutek gitu, kayak nggak mau ngobrol lah. Gue pengen sapa juga, kayak kenalan yang lain juga, kayak jangan deh, kayaknya dia nggak mau berteman nih sama gue. Ya udah akhirnya gue kayak ya udah gitu. Nanti kan gue ya sekarang. Kalau gue first impression ke Jevan sebenarnya gak terlalu banyak sih, karena waktu pertama ketemu aja Jevan tuh anaknya udah kayak heboh, bukan heboh, yang maksudnya dia emang anaknya udah talkative banget. Jadi gue pikir kayak ya udahlah, dia emang anaknya asik-asik aja gitu kan. Dan menurut gue di situ yang paling mendominasi ngomong tuh Jevan. Jadi kayak ya udah gitu, dia emang yang paling extrovert, so doesn't mean dia bakalan jutek ke gue gitu kan. Dan sama kayak Vio, gue juga lihat sebenarnya gue udah tahu, misalnya kayak Jevan, lu juga selalu terkenal gitu kan, Jevan gitu, pasti orang kayak siapa sih yang nggak tahu Jevan gitu kan. Oh my god, aduh malu deh. Gue kayak di situ gue kayak paling kecil gitu kan, terus gue juga nggak tahu gue harus ngapain gitu, tapi gue banyak ngobrol juga sih pas pertama-tama gitu. Cuman gue bener-bener gak ngomong sama sekali sama Jevan. Gue cuman ngomong sama Saskia sama Ray doang waktu itu, sama Sandrina dan Ratu. Karena Ratu emang gue udah kenal dari lama kan. Cuma kalau buat ngobrol sama Jevan sih gue belum, awal-awal gue belum kayak
ngobrol gitu, jadi gue diem-diem aja. Terus kalau buat Vio, intinya adalah Jevan tuh anaknya ya udah asik gitu kan. Kalau Vio first impression ngerasa kayak anak jutek banget gitu, karena mukanya kan kayak Aku ngajak lu ngomong, gue udah berusaha kayak iya, tiap gue suka sama Kila, gue selalu tanya. Terus kayak gue selalu nanya, walaupun gue udah tahu gue nanya. terus akhirnya gue tuh deket sama dia tuh gara-gara apa ya? Gue deket sama lo gara-gara apa ya? Kayaknya gara-gara ini deh, gara-gara scene yang lu jadi cheerleader sama gue, ingat gak sih? Iya, dari situ terus kita kayak Dari sering situ gue ngobrol. lumayan lama sih akhirnya kita deketnya ya. Iya, kayak pas udah mau kesini-sini baru tuh kita deket-deket gitu kan. Ternyata Laura, kan gue sebelumnya sama Laura juga sering ngobrol kan. Pas awal-awal yang DJS yang ke SMA itu, gue lebih sering yang anak yang apa namanya, anak yang pertama kali gue ajak ngobrol itu yang baru cuma Laura. Jadi kayak gue ngomong sama dia karena bule gitu kan, kayak diem-diem anaknya polos gitu, sampai sekarang juga masih begitu sih. Dia nggak Jadi belum main ngajak lokal aja dia. ya, parah aja cukup tahu kita aja. Terus abis itu dari situ pasti Laura deket juga kan sama Vio, maksudnya kayak sering main bareng, Saskia juga gitu kan, dan gue kan emang temenan sama Saskia banget nih. Dia kira gue kayak Vio, terus pertama kali tuh Vio gak suka dicium, jadi kita meluk-meluk Vio gitu kan. Gue gak kenal, tapi gue gak deket banget sama Vio, tapi gue kayak bisa gitu kan. Terus Vio akhirnya dari situ kita deket-deket, terus main segala macam. Abis itu pokoknya puncak paling deketnya itu waktu lu lagi ngobrol sama Kayu. Iya gak sih? Yang mana sih gue lupa dah. Gue banyak Ya, ngobrol. lu tukeran nomor telepon sama Kayu. Oh, yang masalah itu ya? Iya, ya, karena gue kayak dari situ gue juga deket sama Vio, gue sering ngobrol sama Vio gitu kan. Sebenarnya ada satu orang yang bikin gue deket sama Vio sih, gitu kan. Ya udah, dari situ Vio orang baik gitu kan. Terus apa-apa juga kalau biasanya gue sama Vio tuh jalannya selalu bertiga nih, misalnya kayak gue, Mas Ari, sama Vio gitu. Jadi gue kayak anaknya Mas Ari sama Vio, jujur. Tapi makin kesini makin asik sih pertemanan kita ini, jadi ya oke lah. Ya harus dong. Nah kalau misalnya makin kesini makin asik, ada yang nanya cara kita menjaga persahabatan dari awal kita ketemu sampai sekarang tuh gimana sih gitu? Boleh ada yang jawab, Akila, Jevan? Gue kali boleh, silakan siapa dulu nih, Akila dulu deh. Gue penasaran nih. Untuk menjaganya sebenarnya faktornya nggak banyak sih ya apa sih biasanya mungkin pertemanan sering jalan bareng. Cuma karena kita emang udah 2 tahun di yang sama, jadi kayak ngerasanya ya nggak ada yang beda aja nggak sih, ya udah gitu aja. Ya kan? Jadi kayak ya pertemanan kita didukung juga oleh lingkungan gitu, bener nggak? Ya. Kebetulan orang tua kita juga sama-sama temenan gitu kan, kenal dekat, jadi ya nggak heran kalau misalnya kita anaknya sendiri pun memang dekat, memang temenan, sahabatan gitu. Oke. Vio gimana Vio? Kalau gue ya pastinya sama, dan sebenarnya kalau misalnya apalagi kalau persahabatan kita kan maksudnya kita rame-rame kan jalan rame-rame gitu. Sebenarnya lebih ke inisiatif masing-masing aja buat ngejalin silaturahmi satu sama lain gitu loh. Kalau misalnya emang kita ngajakin terus tapi kalian gak ada inisiatif buat kayak deh nih ngumpul nih atau apa gitu ngumpul, itu sebenarnya bakalan susah juga sih, lambat laun bakalan kayak mudar-mudar gitu. Tapi kan ya alhamdulillah kita selalu ada aktivitas kan, kayak misalnya ngomong bareng atau dari pertemanan kita bisa jadi buat kayak sekarang ada all shop yang baju-baju gitu ya kan. Terus habis itu iya dari pertemanan kita juga bisa nge-plan buat kita traveling kemana gitu. Jadi menurut gue cara menjaganya itu sih paling inisiatif satu sama lain untuk
saling ngejaga silaturahmi gitu. Kalau lu Apalagi Eh, Rakel. kalau gue sendiri ekstrimnya itu sebenarnya jangan baper sih kalau kita mau menjaga pertemanan ya. Kenapa? Mungkin banyak dari teman-teman yang kalau misalnya berteman tuh kayak misalnya dia nggak suka tapi dia nggak berani speak up gitu, ngerti nggak sih? Padahal komunikasi itu yang memperjelas dan membantu kita untuk ngertiin perasaan satu sama lain. Jadi sebenarnya ringkasnya adalah kalau misalnya ada masalah, mungkin dia nggak suka perilaku kalian kayak gimana ke diri dia, kalian ngomong kalau gue nggak suka lo kayak gini. Terus mungkin kalau misalnya kalian udah yang lebih dekat, ini maksud lo apa kayak gini, gue nggak suka ya. biar bisa dirubah gitu ya, bukannya kayak Kalau menurut gue teman harus kayak gitu, nggak bisa diam-diaman. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian diam-diaman, itu kalian nggak bakal ngertiin perasaan kalian satu sama lain gitu. Makanya harus diperjelas sih, karena ya emang gue bisa ngebaca pikiran lo gitu kan. Kita kan nggak bisa baca pikiran, kita hanyalah manusia biasa gitu. Jadi mungkin kalau berteman ya jangan inilah, maksudnya kayak harus komunikasiin yang baik ataupun yang nggak baiknya juga ya, Je. yes, kayak gitu itu perlu dijaga banget dan nggak boleh nggak boleh besar hati juga. Gue nggak mau ngomong sama dia, dia orang kayak gini belum tentu apa yang diomongin sama orang tuh belum tentu. Makanya untuk menjaga pertemanan itu penting komunikasi itu sih sebenarnya. Dan kalau kalian nggak mau komunikasi, ya udah tetap lakukan apa yang lo lakukan waktu lo awal kenal, tetap baik, tetap lakukan apa kebiasaan baik sama dia gitu sih. Kalau gue sih gitu untuk menjaga pertemanan. Oke. Oke, ada mau tanya lagi teman-teman seputar persahabatan ini? Oh iya, hai buat yang udah 2092% yang ngasih inian, makasih banyak ya. Tuh, virtual gift. Kenapa dah? Terima kasih guys yang sudah memberi gift. Terima kasih teman-teman. Thank you. Nih ada yang nanya nih. Kalau misalnya teman kita baper, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Coba. Gue jawab kali ya. Boleh. Bapernya ini maksudnya? Nggak tahu, dia cuma bilang kayak gitu. Coba. Ya mungkin dia nggak, misalnya kayak contoh, ambil aja ya kita ambil kesimpulannya dari orang yang baper karena misalnya dia nggak cocok sama omongan kita atau dia sakit hati sama omongan kita, padahal ya gitu deh, pokoknya garis besarnya gitu. Misalnya dia nggak cocok sama apa yang kita omongin. Oh, oke. Kalau menurut gue sih ya, kayak namanya temenan, kan takutnya ya ada bercanda kita yang gak masuk ke dia, atau omongan kita yang menyinggung dia. Bener sih kata Jevan, tinggal aja ngomong gitu, karena komunikasi yang baik gitu. Cuman sometimes mungkin ada yang gak bisa dikasih taunya lewat omongan gitu. Jadi siapa tahu bisa dari perlakuan gitu kan. Jadi kayak kita baik ke dia, jadi siapa tahu dia bisa luluh, bener kan? Gak bisa, takutnya kalau kita omongin lagi dianya malah makin tersinggung. Jadi coba kalian baik-baikin aja. Terus juga banyakin komunikasi, banyakin ngobrol, banyakin ketemuan. Itu pasti bakal mempererat persahabatan gitu. Dan intinya adalah kalau misalnya kalian tersinggung, ya kalian tinggal ngomong aja udah. Lu, Cek? Jauh di topik sih, sebenarnya komunikasi itu juga penting kan. Terus mungkin komunikasi sebenarnya sih poin yang paling penting menurut menyelesaikan semuanya. Dari apa namanya, ngobrolin terus untuk kita maksudnya bisa kayak bertukar pikiran juga, dari situ akhirnya solusinya selesai itu sih. Tapi yang balik lagi ya kayak awal, kalau misalnya teman kalian di posisi yang benar-benar kayak wah nih mukanya kayak udah nggak enak nih, mending kalian kasih dia waktu. Kenapa? Karena kalau kalian ngomong mungkin
emosi dia masih nggak, ada orang yang nggak bisa ngatur emosinya, ada orang yang bisa. Lebih baik kita diem, kita tunggu waktu, karena waktu yang bakal jawab semuanya, waktu yang bakal nenangin dia. Jadi lambat laun akhirnya kan, ya nggak mungkin kan orang emosi terus kan, pasti nanti bakal ada redanya. Jadi di saat itulah kalian kasih waktu untuk dia, baru nanti kalau misalnya dia udah mukanya udah seger lagi, udah putih lagi giginya, nah baru kalian ajak ngomong gitu. Oke. Vio gimana Vio? Gue mungkin kalau teman baper pasti kan sebenarnya mungkin ada hal yang dia nggak suka kan. Kata gue sih pentingnya tuh jalin komunikasi, hal apa yang sensitif untuk diomongin ke dia. Jadi kita satu sama lain tuh tahu hal apa yang harus kita jaga kalau kita mau sama dia. Ada orang yang kayak gue nggak suka kalau dibahas kayak gini gitu kan. Jadi paling pentingnya mencegah kali ya sebenarnya sebelum terjadi baper itu. Jadi kita harus satu sama lain tuh harus tahu apa yang sensitif bagi teman kita, mending kayak hindari aja gitu. Terus kalau ya udah terjadi baper ya paling ya balik lagi sih komunikasi. Palingan pasti kita juga kan maksudnya nggak mungkin sengaja yang kayak ngeluarin kata-kata yang bikin dia maksudnya sakit hati atau bikin baper kan, gitu kan. Jadi palingnya dikomunikasiin maksudnya tuh begini bukan begini gitu biar nggak salah paham. Itu sih paling. Ya next. Next. Ada nggak? Ada nih. Kalau suka sama sahabat sendiri lebih baik bilang apa pendem biar nggak canggung sahabatannya. Siapa ini? Ayo siapa ini? Jujur sumpah ya bener ini mendingan diomongin aja gitu. Jangan diam. Mendingan langsung aja kayak bilang, gue suka sama lo mau terima gue atau enggak gitu. Jadi supaya dia. Emang lu berani kayak gitu? Hah? Kalau lu suka sama sahabat lu emang berani kayak gitu? Iya, tapi kan emang ya kalau gue sih ya, maksudnya bukan alhamdulillah, tapi gue nggak pernah suka sama sahabat gue sendiri. Ya kan gue bilang misal seandainya. Gue nggak mau nanti gue ngomong kayak gitu terus gue jadi kena karma ya, gue jadi suka sama sahabat gue. Gue sahabatan aja, karena gue kalau sahabatan tuh sama cowok pasti ada batasnya, ngerti gak? Gitu loh. Jadi ya so far kalau menurut gue mendingan ngomongin aja kali ya, gak usah diem-diem, gak usah pakai kode-kode. Jadi langsung aja, gue suka sama lo mau terima gue apa enggak. Kalau misalnya nih gue bilang enggak, sorry ya gue nggak mau, ya udah itu selesai, kelar masalahnya. Just say. Vio dulu dong, gue pengen dengerin Vio nih. Kalau gue ya, gue sih lebih ke apa ya, nyatain aja, kayak diobrolin. Kayaknya gue punya kayak rasa lebih atau gimana gitu. Tapi gue nggak yang kayak gue suka sama lo, mau nggak cerita gue? Lo mau nggak? Itu. Ya. Ya, kalau nggak sekalian aja tembaknya di WhatsApp, aku suka sama kamu mau jadi pacar aku nggak? Kalau gue lebih ke apa, cuma nyatain perasaan yang apa, semakin berjalan tuh semakin kayak gue begini nih, gue suka perasaan lebih sama itu, biarin aja enaknya gimana. Kalau dia nggak nyaman kalau kita nggak suka sama dia, karena gitu kan perasaan nggak bisa ditahan ya. Jadi kayak udah. Tapi kalau gue jujur, seandainya gue suka atau apa dan mereka udah ngebatasin kayaknya kita susah deh kalau suka satu sama lain gitu, gue bisa sih buat ngebatasin itu. Maksudnya kayak oke, daripada nanti persahabatan kita jadi gimana kan, misalnya apalagi kalau misalnya sahabatan udah lama gitu kan, udah. Tapi sejauh ini gue nggak pernah namanya baper sama yang udah sahabat banget ya. Karena kalau udah sahabat banget tuh berkata lo udah tahu iya, apanya dia tuh lo udah tahu gitu. Iya. Jadi ya udah kita sahabatannya. Cuma kadang
kalau misalnya ya kayak cowoknya baper tuh kita bingung juga sih, jadi kan bukan salah kita juga ya kan, kalau misalnya dia kayak gimana sama kita. Enggak lah, enggak salah Bener lah. Masa salah sih? Enggak salah lah. Terus juga tadi apa tadi yang lu bilang sebelumnya? Kiel? Yang mana? Yang sebelumnya. Yang tinggal bilang aja suka gitu. Sebenarnya gue sama sih kayak Vio, kayak diobrolin baik-baik aja gitu. Tapi mungkin gue bahasanya lebih kasar kali ya tadi. Ya paling kita lebih ya nyatain aja perasaan yang sekarang gitu kan. Terus kayak nyaman dan lain-lain. Tapi kita juga nggak nuntut buat kayak lo harus jadi pacar gue gitu. Enggak sih. Iya benar. Kita harus tapi benar sih, benar. Kita harus ngomong. Yang penting satu sama lain tuh tahu kadar perasaannya tuh di mana gitu loh. Jadi kita juga jadinya bisa ngebatasin kan. Iya benar. Gitu. Terus jangan ambil keputusan sendiri ya guys. Kalian juga harus berbincang dengan teman kalian itu. Benar nggak? Lu Jay, gimana Jay? Gue ya, kalau menurut gue nggak bisa bilang diem atau enggak ngomong sih, tergantung orangnya kayak gimana, karena kan tipe orang beda-beda, nggak mungkin sama. Kalau misalnya dia seneng lo, mungkin kalau dia responnya baik lah. Kalau misalnya lo bercanda, pasti lo ada tindakan lo yang kayak nge-quote dia kan, ya mungkin enggak. Kayak misalnya contoh simpelnya kayak perhatian sama dia, kayak misalnya take care gitu kan. Nah kalau misalnya dia oke, terus maksudnya dia fine dengan itu, ya kalau gue sendiri sih gue nggak ngomongin kayak gue suka sama lo suka balik gak sama gue, atau nggak kayak yang kayak menjelaskan lah gitu. Sebenarnya perbuatan kita sih udah menjelaskan banget sih, dan ini aja yang pintar-pintar menempatkan diri untuk mengetahui kalau dia itu suka balik sama kita atau enggak. Nah tapi kalau misalnya kalian udah bener-bener kayak udah kelihatan banget nih rasanya dua-duanya nih, nah ya udah, maksudnya kayak gue kayaknya nyaman sama lo, ya udah itu sih, itu udah banget sih menurut gue dari perbuatan kalian, dan gue senang sama lo, ya udah itu udah menjelaskan banget. Kalau menurut gue nggak perlu yang kayak gue suka sama lo, ayo kita pacaran, atau kayak sebenarnya gue juga bingung sih, karena kalau kita udah temenan kayak menurut gue malah aneh nggak sih kalau kita ngomong gue suka sama lo gitu. Iya. Maksudnya kayak ya udah, kita dari awal udah statusnya berteman, bersahabat. Kalau tapi nggak tahu sih gue kalau di luar sana, tapi kalau dalam diri gue sendiri sih gue gak pernah yang kayak menyatakan gue suka sama lo gitu. Tapi kita nggak bisa bilang salah juga, Vio, Akil, kalau misalnya ada sahabat atau temen yang tiba-tiba jadi pacar. Kayak ya maksudnya mungkin kalian nggak ngerasain, atau gue sendiri juga nggak ngerasain. Mungkin banyak teman-teman netizen, teman-teman GoPlay yang pacaran sama sahabatnya. Tapi kalau ekspektasi gue ya, kalau misalnya pacaran sama sahabat tuh jadi nggak canggung. Tapi kita jangan terlalu mikir pacarannya banget, nggak usah mikirin kayak. Tapi jadi menurut gue jadi kayak lebih gimana, tapi tergantung orangnya juga sih, belajar ke orangnya. Tapi menurut gue banyak dari orang jadi malahnya kayak apa ya, nggak se-enjoy waktu di sahabatan gitu loh. Iya benar. Karena kan kalau misalnya pacaran kan ada status hubungan, jadi kita nggak bisa kayak mikirin diri kita sendiri. Tapi kalau sahabat kan maksudnya kayak dia lebih bisa ngerti kita satu sama lain gitu kan, dan dia nggak ada tuntutan buat kayak marah atau siapa, lu siapa gue gitu. Kalau pacar kan misalnya kayak ada kutip status gitu kan. Tapi menurut gue sebenarnya fleksibel aja sih, nggak usah yang terlalu harus banyak aturan dan lain-lain. Semakin lo enjoy, semakin langgeng aja sih menurut gue. Iya, itu maksud gue kayak gitu. That's why kalau misalnya sahabat jadi pacar itu, kalau menurut gue ya, itu bakal lebih santai gitu, kayak nggak lebih apa ya,
nggak lebih baper menurut gue kalau gue sendiri. Kalau mungkin teman-teman yang lain beda. Kalau gue sih kayak gitu. Oke, pada intinya adalah bertemanlah yang banyak-banyak, nggak usah gimana-gimana dulu. Karena durasi kita juga habis ya, ini udah kelar, ya kan? Udah mau kelar kan? Terima kasih ya teman-teman. Oke guys, thank you yang udah nonton. Love you guys. Makasih ya virtual Terima udah kasih gift-giftnya semuanya. Oh iya, nggak berasa ya ternyata udah selesai ya. Teman-teman semua. Bye semua, thank you. Sampai berjumpa di live GoPlay session-nya. Dadah. Bye. Bye bye. Ya, udah.